Kebodohan itu seperti api, dia membakar agama seseorang. Kalau kamu lihat ada orang yang berbuat hal yang tidak baik, ya, hal-hal yang melanggar, berarti pada saat itu kemungkinan kebodohan yang sedang merajalela pada dirinya. Kemungkinan pada saat itu dia tidak ngerti ilmu agama. Kemungkinan pada saat itu dia tidak rajin duduk di pengajian. Nah, ini dia. Oleh karena itu kata ulama, wal ilmu ma'un yutfi'uha. Dan ilmu itu adalah air yang memadamkan api itu. Ketika kita duduk di majelis ini, dalam perjalanan dari rumah kita menuju ke majelis ini, ibaratkan tubuh kita ini ada api yang membakar. Ada api. Kalau kita tidak mampir di air, di sungai, maka seluruh tubuh kita habis. Seluruh amal soleh kita binasa. Seluruh kebaikan kita sia-sia. Kenapa? Dibakar oleh api. Tapi karena kita mampir di majelis ilmu ini, ada yang padam dari api tersebut. Karena kita tahu, oh ternyata seperti ini kalau berwudu. Oh ternyata seperti ini kalau mandi janabah. Oh ternyata seperti ini kalau kita ingin melaksanakan zakat dan yang lain-lainnya daripada ibadah. Inilah pentingnya duduk di majelis ilmu. Karena dia ibaratkan air yang memadamkan api yang tadinya mengancam akan terbakarnya agama dalam diri seseorang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beruntung duduk di majelis ilmu seperti ini. Al-Habib Abdullah Al-Haddad juga beliau mengatakan, ketika seseorang itu Allah perintahkan untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Agar dia bertakwa. Bagaimana? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia harus tahu, kata Habib Abdullah Al-Haddad, dia harus tahu ada hal-hal yang akan membuat dia tak sampai kepada ketaatan. Dia harus tahu ada perbuatan-perbuatan yang akan menggiring dia kepada kemaksiatan. Dia harus tahu itu, dan hal itu banyak, dan hal itu tak terhitung banyaknya. Kalau dia tidak tahu, mungkin dia taat, tapi di waktu yang lain dia bermaksiat. Mungkin pada saat itu dia berbuat kebaikan, tapi di lain waktu dia merugikan orang lain. Maka dia harus tahu, kata Habib Abdullah Al-Haddad, di mana dia harus tahu apa hal yang membuat dia tak sampai kepada ketaatan, dan apa hal yang membuat dia selalu tergiring untuk berbuat hal yang buruk. Ya. Ada orang, karena akal manusia, hati sanubari manusia itu condong kepada kebaikan. Tapi kenapa nggak pernah sampai kepada kebaikan? Aku pengen sholat, kenapa aku nggak pernah sholat? Aku pengen sodako, kenapa harta ini selalu ku genggam, takkan ku keluarkan? Aku pengen baca Quran, tapi aku selalu renung mushaf yang ada di atas rumahku sampai bekapuk. Nah, kan gitu. Kenapa itu? Kamu harus tahu, ada penyebabnya itu. Orang sudah pengen berbuat baik, tapi tak sampai. Harus kenali apa yang menyebabkan kamu tak sampai kepada kebaikan itu. Kita pun tahu, hati sanubari kita ini ngerti bahwasanya berbuat buruk tak baik, merugikan orang lain dan merugikan pribadi kita, mencelah nama baik kita, membuat kotor nama baik kita, nama keluarga kita, nama orang tua kita, nama kampung kita, nama pendidikan kita. Tapi kenapa kita lakukan? Ada hal yang menggiring kita ke sana, tapi kita nggak ngerti. Kamu harus ngerti, kata Habib Abdullah Al-Haddad. Kau harus ngerti. Kau tahu itu nggak bagus, itu nggak baik, tapi kenapa kau ke situ? Kau harus ngerti hal demikian itu. Yang demikian itu banyak. Maka aku singkat saja, kata beliau. Aku ringkas saja yang banyak itu menjadi 4. 4 inilah yang bercabang sehingga banyak tak terhitung. Apa 4 itu? Al-jahlu wa du'ful iman wa tulul amal wa aklul haram wa syubhat. Yang pertama al-jahlu, bodoh. Makanya kata orang Pontianak, bodoh itu kalau udah keterlaluan ditambah bala, bodoh bala. Kenapa bodoh bala? Biar kita tahu bodoh itu bawa bala, ya, bawa bala, ya. Masih tak ngerti lagi, udah dikasih tahu bodoh itu bala, masih ke kau mau bodoh, masih ke kau malas pergi pengajian, tunggu kena tepas baru kau nak berangkat. Ternyata ini yang membuat kita ini tak sampai kepada kebaikan, tak sampai kepada perbuatan taat, tak sampai kepada amal soleh, karena tidak tahu. Ya, sudah nggak tahu, kata Imam Khalil, sudah nggak tahu, nggak mau tahu. Ini bahaya nih.
Dia udah tahu, tidak tahu. Dia udah tahu nih kalau dia tidak tahu. Dia tahu kalau dia itu tidak tahu, tapi dia tak mau tahu. Udahlah kata dia. Telanjur basah, telanjur bodoh-bodoh sekali. Jangan. Ya. Itu digunakan untuk hal yang positif. Terlanjur ngaji, istiqomah sampai mati. Itu. Ini yang pertama. Di mana kebodohan itu sangat berbahaya. Ya. Dia lebih berbahaya daripada kanker. Ya. Karena kalau orang kena kanker, itu yang wafat orang itu tok. Tapi kalau bodoh ini, yang binasa banyak. Dia binasa, keluarganya binasa karena ikut dia. Teman sahabatnya ikut dia, binasa juga. Orang yang kagum sama dia, binasa juga. Penggemar dia, binasa juga. Orang lihat dia dari jauh karena ini medsos, binasa juga. Banyak benar orang yang binasa. Iya itu. Lebih bahaya daripada kanker. Oleh karena itu hati-hati dengan bodoh. Ingat, jangan mau jadi orang bodoh. Yang kedua adalah du'ful iman, lemahnya iman. Lalu ulama mengatakan, apa penyebab lemah iman itu? Lemah iman itu penyebabnya juga dua hal. Tidak ada ilmu dan amal soleh. Dia berilmu tapi tak beramal, imannya pasti tidak kuat. Pasti banyak melanggar dia. Dia beramal tapi tak berilmu, nanti juga rusak. Ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini memantapkan keimanan, ilmu dan amal soleh. Makanya ketika kita tahu ilmu, kita belajar, kita duduk di pengajian, kita tahu, kita berusaha pelan-pelan, sedikit-sedikit untuk mengerjakannya. Kita sudah istiqomah sholat berjamaah, sholat sunnah kerjakan. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Sudah terbiasa qobliyah ba'diyah, ada sholat duha. Sudah terbiasa ada sholat malam, qiyamul lail, ada sholat tahajud, ada sholat taubah, ada sholat witir dan seterusnya. Setelah kita sudah terbiasa dengan sholat-sholat sunnah, ada sunnah-sunnah yang lain, baca Quran, berzikir, bersolawat, beristighfar dan yang lainnya. Ini dia yang memantapkan keimanan seseorang. Kalau tidak mantap imannya, dia akan terjerumus. Kemudian yang ketiga, tulul amal. Terlalu panjang angan-angannya terhadap dunia ini. Terlalu panjang angan-angannya terhadap dunia ini, sehingga dia hanya merencanakan untuk dunia saja dia rencanakan. Lupa dia dengan akhirat karena terlalu memikirkan dunia ini. Ya harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini dan seterusnya. Yang keempat, yang membuat orang tercegah untuk berbuat taat dan mudah dia berbuat yang tidak baik, aklul haram, makan hal-hal yang haram. Ini hati-hati, jaga, jangan sampai itu terjadi kepada kita. Perhatikan, ya, sehingga belajar halal dan haram itu, kata Al-Habib Al-Haddad di dalam kitab Nasaihiyahnya, maka belajar halal dan haram itu lebih utama setelah kamu mengerti tentang kewajiban pribadi yang bersifat salat dan yang lainnya. Penting, ya, karena tadi itu belajar halal dan haram itu harus tahu, oh ini halal, oh ini haram, ini terus tahu, harus mengerti. Karena kalau tidak seperti ini tadi berat. Karena orang yang mengkonsumsi barang yang haram, seperti sulitnya dia beribadah itu diibaratkan seperti orang yang mendirikan bangunan di atas lautan. Baru dia mau mendirikan tiang sudah dihempas dengan ombak, jadi tak akan berdiri itu lautan. Makanya laut sampai sekarang ini lapang, tak ada orang yang bangun di situ. Coba lihat daratan, ya Allah, sampai sulit nak berjalan, sulit dah mau cari tanah ada sekarang. Nanti kalau ada orang berumah nanti seperti apartemen itu, saking sulitnya mau buat bangunan. Tapi di laut lapang, karena tak bisa bangun di laut. Sungai jangan coba-coba kalau bisa. Ini gambaran bahwasanya ibadah orang itu ketika dia mengkonsumsi barang haram sulit, seperti mendirikan bangunan di atas lautan. Baru dia memancang tiang sudah dihempas ombak. Ya. Bukan hanya sekedar tiang yang tidak bisa berdiri, tiang itu pun hilang. Mana tiang tadi? Sudah hanyut. Ini repotnya ketika ada barang yang haram.